Teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi sih, dan ini adalah W-Moto LED B-Neon warna hitam atau grey, tapi di depan ada yang warna putih. Nanti detailnya kita ambil juga ya, jadi nggak perlu lama-lama. Video buat icip-icipnya kan udah tuh kemarin ya di M-Force, langsung di pabrik. Video kali ini langsung kita telanjangin, lihat build quality-nya seperti apa untuk harga motor Matic 125cc 19,8 juta on the road Jakarta. Gak pakai lama-lama, langsung kita telanjangin. Mas Mimin minta tolong bongkar habis, kita mau lihat dalemannya. Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe ya. Nah, teman-teman, kita udah telanjangin W-Moto LED B-Neon 125 2024. Nah, ini kalau kita ngomongin Matic cilik mini 125cc sesudah ditelanjangin sama Mas Mimin nih, gile, rangkanya nggak pelit-pelit, dan memang ini bisa dibilang underbone jadul lama lah ya, mirip kayak Suzuki Next atau gue punya Scoopy yang tahun 2013. Jadi ini gede, batang, tengah, lalu belakangnya ini kotak.
Tapi yang bikin berbeda adalah biasanya bagian belakang itu tuh di samping sini ada batang tengah nih, ya kan? Baru show breaker. Nah kalau ini enggak, di tengahnya enggak ada, ngeplong. Karena ini tempat tangki yang luar biasa besar, 5,3 liter tangki bensinnya. Nah ini dia punya chassisnya justru di belakang ada pipa yang ditekuk. Las-lasannya luar biasa mentah sekali. Tapi tidak ada silikat sama sekali, tidak ada yang seperti karat. Itu 100% tidak ada di WeMoto ini. Kita sudah lihat sampai di dalam-dalam sini, bagian belakang. Walaupun kalau memang teman-teman lihat ya, bagian di sini yang agak bikin ilfeel. Tuh. Ini kasar sekali, mentah banget. Satu, sama di bagian nih, standar nih. Jadi memang totolan las-lasannya tuh luar biasa tebal sekali. Tapi jangan khawatir, ini dia punya bahannya sangat tidak pelit untuk las-lasannya ya. Mungkin las di Tiongkok tuh murah kali ya, jadi banyak banget gitu loh. Wah ini kayaknya kurang kenceng nih, dijepret-jepretin gitu loh. Pokoknya luar biasa tebel lah gitu loh. Cat juga bagus, dari kita buka baut-baut itu nggak ada yang kecoak catnya, jadi sama sekali luar biasa tebel untuk dia punya chassis, rangka, sama cat. Lalu ini finishingnya juga untuk build quality-nya di sini. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada buntut. Ini khusus buat tutupan belakang doang tuh, yang kayak ikan belida tuh bodi belakang. Ya, biasanya kalau misalnya kita motor matic gitu belakang kan kayak cuman di klip aja ya, di slep masuk gitu kan. Kalau ini enggak, dia dikasih baut satu dan dilebihin. Nih, ada batang lebih sini. Ya kan? Jadi kalau buat dia punya plat baja segala macam tuh luar biasa nggak pelit, nomor rangka seperti biasa ya di sini di belakang. Nah dia punya totol-totolan baut juga luar biasa banyak. Dan teman-teman juga bakalan lihat ada karet buat peredam biar bodinya itu nggak geter. Kiri kanan ya kotak nih. Ini karet luar biasa tebel, hampir 1 cm di sini, 1, 2. Jadi bodinya itu memang di nempel sama rangka ada baut ya kan, baut masuk semua. Tapi untuk yang bagian tengah dia tuh kasih karet di sini. Tuh. Jadi biar meredam bodinya biar nggak geter. Ya, jadi kalau buat rangka luar biasa ciamik, cat juga tebel, las-lasan. Memang finishingnya agak kasar. Malah lebih kasar ini daripada yang Vrindavan punya ya, yang India. Yang India kan kita lihat kan yang di V-Strom atau di Brookman kan TVS juga lumayan ya. Toto-totonya tebel. Ini lebih tebel lagi nih, lebih banyak gitu. Dan lebih nggak pelit lah bahannya. Nah terus yang menarik juga ada satu lagi nih. Gue paling suka memperhatikan komstir. Ini komstirnya juga luar biasa mengkilat. Kinclong, sama sekali nggak ada karat. Padahal ngelewatin samudra apa tuh dari Tiongkok ke Indonesia kan CBU ya ini ya. Ini sama sekali nggak ada karat, tuh gemuknya juga masih berasa lubrikannya. Buat info juga ya teman-teman ya, untuk stangnya ini kan tancep. Nah ini juga baru pertama kali kita melihat kalau ada pengunci stangnya itu dikaretin dong. Tuh, wih, cakep kan? Biasanya kan nggak ada ya, langsung kelihatan baut. Ini nggak dikaretin dong. Jadi dikondomkan. Atau dilindungi lah. Ciamik sekali nih. Jadi untuk detail-detail seperti ini, kalau pabrikan motor memperhatikan detail seperti itu kayaknya buat motornya tuh niat gitu loh. Bukan cuma sekedar jualan cari cuan doang gitu loh. Cakep. Sama buat karet juga nih. Untuk motor yang harganya 19,8 on the road Jakarta. Biasanya kalau motor-motor yang Jepun yang buatan lokal itu harga 23 jutaan juga karet-karetnya agak pelit ya sebenarnya. Jadi kita menemukan karet untuk penutup dia punya bagian belakang di sini. Boleh dong Mas Mimin yang karet belakang ini nih. Tutup. Jadi dia melindungi bagian blok mesin ini depan biar nggak kena cipratan ban gitu loh. Biasanya kalau kita lihat motor-motor Jepun gitu kan yang buatan lokal atau perakitan lokal itu nggak ada beginian nih, jarang sekali nih. Tuh. Nah, padahal ini memang ya penting nggak penting, tapi ini ya dalam tanda kutip kayak buktilah bikinnya niat atau enggak gitu. Ini kan luar biasa ya buat nahan biar nggak kotor gitu loh bagian belakangnya.
Ini sorry terbalik gua. Tuh. Ya kan, dia masuk dari sini. Nah, ini ada penutupnya gitu. Kadang kalau misalnya kita ngelihat motor dari belakang ke depan, bolong langsung kelihatan mesin kan kayak kurang ya. Kalau ditutupin kan jauh lebih rapi, lebih mewah. Jadi kayak kabel-kabel atau belalai gajah ya dari si box filternya itu nggak kelihatan gitu loh. Lebih rapi lah. Oke, untuk rangka, cat, udah cukup ya. Komstir juga tadi udah oke. Pokoknya buat bahan plat baja ini nggak pelit ya. Sorry, tambahan nih, engine mounting ini ada di bawah. Dan buat ground clearance-nya ini 13,2 cm. Dia punya tengahnya juga, biasanya kan ditutupin kena standar tengah ya. Dia punya blok bawahnya. Kalau ini blok bawahnya memang kena standar tengah juga, agak bagian belakang. Tapi yang ground clearance paling kenanya ini, yang 13,2-nya ini ada di engine mountingnya di bawah nih. Jadi yang paling rendah ada justru di engine mounting. Ini dari chassis tengahnya ini sama ke yang buat engine mounting. Sorry, gimana ya jelasin ya. Ya pokoknya dari yang tengah tubular besar ini nih, sama engine mounting yang di belakang, yang tiang yang di belakang, itu nggak ada karet dampernya di sini. Ya mungkin cara ngayunnya beda kali ya. Ini jadi dia cuman nempelnya langsung di belakang aja, nggak kena ke dia punya chassis bagian tengah. Gitu. Tapi kalau untuk plat-platnya ini luar biasa banyak ya, teman-teman bisa lihat nih. Ada lagi tambahan siku gitu loh. Di samping kiri kanan juga sama, tambahan siku juga. Ya, untuk rangka udah cukup lah ya. Ini luar biasa paten pokoknya. Nah, untuk bodi, selama kita buka juga ini ada emboss brand LED B-nya juga nih. Di yang belakang ada gak ya? Kalau yang di bodi, ada nih. Tuh. Nih, LED B. Jadi ini mirip kayak si CF Moto ya. Bodinya CF Moto kan waktu kita telanjangin juga itu di belakangnya itu ada emboss CF Moto gitu. Jadi luar biasa pede sekali kalau misalnya pabrikan motor atau mungkin mobil juga yang ada emboss brandnya gitu loh di bodinya. Ini ada ya LED B semuanya. Jadi di body semuanya ada emboss LED B-nya. Oke. Kita masuk ke bagian kabel-kabel atau kabel body sama wiring. Ini juga luar biasa ciamik sih sebenarnya sih. Ini overkill bener kalau menurut gue ya. 125 cc, matic kecil. Ya, ada isolasi anti panas jelas. Nih, satu. Sama di depan juga nih. Tuh, kabel body ini langsung kelihatan buatannya Kuangtong, China punya elektrik. Nah, di bagian throttle body justru nih yang menarik. Ini ada dia punya selongsong anti bakar. Tuh, wih, gila banget ya. 1, 2, 3 sampai ke soket yang terkecil nih tuh, selongsong anti bakar sini. Ya, untuk kabel-kabel semua luar biasa rapi, ada di sebelah sisi kanan dan juga ada di sebelah sisi kiri nih. Kirinya di sini ini cuman buat masuk ke si kiprok sama ecu yang menjadi satu, luar biasa besar. Ini gue sih suka banget liatnya ya, kalau opini gue pribadi ini kayak gimana ya, motor cuman matic 125 cc yang bisa dibilang kompresinya juga nggak gede loh, 9,5 banding 1. Terus dia punya powernya itu cuma 6,6 kW ya, kalau nggak salah di atas kertasnya itu. Di RPM 7.500. Nggak kenceng-kenceng banget, tapi desain dia punya kiprok sama ecunya tuh kayak buat balap gitu loh, gede banget, tebel. Soket-soketnya juga luar biasa besar. Kabel-kabelnya juga bukan kayak kabel banci ya, ini keras tapi nggak getas gitu. Mana ya ngomongnya ya, paten lah gitu. Sebelah kanan ini ada kabel bodi juga sama. Ini buat dia punya ramah lingkungannya ya, kanister ramah lingkungannya di sebelah kanan nih. Sama ada kayak mirip apa ya tadi Mas Min bilang ya, kayak termostat buat ramah lingkungan gitu ya. Ada di sebelah kanan nih soket. Jadi dia kabel masuk 2, lalu ada modul soketnya juga di atas. Jadi mirip kayak termostat begitulah. Sebelah kanan juga masih ada si coil. Ini lumayan cukup panjang, kurang lebih 30 cm baru ke busi. Ya, jadi modul-modulnya kanister di sini tuh, ini ada juga kecil. Lalu ini ada si ecu sama kiprok. Naik ke depan, kabel bodi. Nah, ini juga nih. Ini juga
mungkin di mainland China sana tuh murah kali ya. Dia punya tempat relaynya ini sudah seperti motor-motor besar. Kayak kemarin kita telanjangin si CF Moto 450 MT. Relaynya tuh mirip-mirip nih. Gede gitu loh. Dan ini bahannya ya bukan main-main loh. Ini tebel loh. Plastiknya bukan plastik kopong loh. Luar biasa ini. Dia punya tempat sekring. Kecil, mungil. Itu kan. Ini ada tulisan Mandarinnya juga. Oh, ada bahasa Inggrisnya juga nih. When a fuse blow, pokoknya always investigate. Ya, ini buat warningnya lah ya. Tuh. Dan sekringnya dia pakai paling besar itu 25 ampere dong. Gila, Suzuki V-Strom aja kalau lo V-Strom tuh paling besar 15 kemarin kita bongkar ya. Ini dia sampai 25. Kecil, ada tutupnya juga dan ada dikasih serep 2. Masih ada ini relay juga 1. Ya kan? Jadi keren sekali sih untuk tempat relaynya ini ya. Ciamik sekali, tebel, gede. Dan ini enggak ada, ini ada mereknya juga nih. Kyoden made in China gitulah, 12 VDC. Nah, ini nggak tahu relay buat apa aja, tapi ada 4. Posisi aki di sini ya, nih plus minusnya. Untuk baterai atau aki ini karena CBU langsung dari mainland China. Ini adalah Guyu 6MF 6,5L strip 2 gel tuh, 6,5 ampere. Jadi ini baterainya sudah baterai gel. Untuk bagian itu udah selesai. Lalu throttle body ini kalau kita lihat desainnya juga menarik sih sebenarnya sih. Jadi dia punya injektornya itu langsung menempel di kalau biasa kan leher angsa gitu ya. Biasanya itu ada di tengah-tengah. Ini nggak langsung dekat blok bagian atasnya justru nih. Dan dia nggak tegak ya, dia agak miring sedikit. Nih. Sensornya sebelah kiri. Lalu dia punya, satu lagi bagian yang sebenarnya agak bikin ilfeel juga itu ada di bagian si box filter. Lalu si belalai gajahnya itu yang masuk ke throttle body ini. Nah ini lem-lemannya kita masih bisa berasa pegang tuh masih kayak lengket-lengket gitu di sini. Jadi kayak masih fresh banget ini di lemnya. Masih belum kering nih di bagian sini. Tuh. Paling begitu untuk modul. Kita ke bagian depan sedikit ya. Untuk di bagian depan ya teman-teman. Ini ada modul immobilizer langsung yang tadinya gue kira malah ecu ya, soalnya mirip-mirip nih. Kebanyakan telanjangin motor gede justru ecunya kecil, ini malah mirip kayak ecu, tapi ternyata ini adalah fitur atau modul si immobilizernya. Ini langsung tulisan ya, Let Be, Made in China, ada barcode-nya juga. Lalu klakson, sama ini ada speaker atau alarm juga nih, menghadap ke atas. Modul charger juga ada di sini, dekat si immobilizer. Ini spakbor depan, kita nggak bisa bongkar karena ini tutup semua. Harus cabut segitiga, baru bisa dikeluarin ya. Nah ini karet-karet juga tuh, nggak pelit ya. Jadi kiri kanan, biar dia tidak kelihatan bolong sekali kalau misalnya kebuka, ini dia dikasih karet. Jadi nggak kelihatan kopong lah, lebih rapi, lebih berisi terlihatnya. Luar biasa rapi, kabel-kabel juga sama. Ini sampai yang di atas juga nih, teman-teman nih. Tuh. Ada braided juga di sini. Tuh, kiri kanan ya. Kabel braided. Nggak pelit bahan sih sebenarnya sih. Jadi isolasi anti panas, ada selongsong anti bakar, dikasih braided juga. Wah, luar biasa gila sih. Untuk bahan tuh nggak pelit lah. Ya. Standar samping ini juga modelnya beda sekali ya. Kayak modern futuristik, kayak sebenarnya kayak motor-motor gede gitu loh. Tuh modelnya. Sama ini juga sudah ada sensor kalau misalnya turunin mesin mati. Ya ini sih bahan sih nggak pelit sih gila. 19,8 juta on the road Jakarta. Bisa dapetin motor 125 cc injeksi dengan build quality yang bahan atau materialnya tuh nggak pelit. Dikasih baik banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman pegang langsung ya. Ini sih yang gila banget sih. Ecu kiproknya tuh gede banget. Luar biasa. Tebel. Dia punya tebel kurang lebih hampir 4 cm loh. Kalau lihat di sini. Gede lah pokoknya. Kayak ya orang Indonesia kalau beli barang keluar duit segitu dapatnya gede kayaknya seneng gitu. Nah ini kayak gini. Kira-kira kayak gini nih gitu.
Gede gitu pegangnya. Oke, kalau teman-teman berminat sama Wemoto LED B Neon 125 cc, harga 19,8 juta, bisa langsung ke Tetap Jaya Motorindo atau di Google Maps itu M-Force Ciledug. Alamat lengkap sama kontak PIC ada di deskripsi ya. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, sharing banyak, subscribe juga, nantikan video kita berikutnya.